Dipersembahkan oleh Didukung oleh Selamat malam pemirsa, Monitor Mudik 2025 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus balik di sejumlah wilayah yang disampaikan oleh tim Monitor Mudik Metro TV. Pemirsa, PT Jasa Marga mencatat peningkatan jumlah kendaraan sebanyak 260.000 kendaraan dari wilayah timur Trans Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama atau dikenal Cikatama. Di sisi lain, H+5 Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, terpantau pemudik sudah mulai berdatangan. Antrean di Pelabuhan Bakauheni pun terpantau padat. Untuk mengetahui informasi terkininya pemirsa, arus lalu lintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek dan Pelabuhan Bakauheni, kita sudah terhubung dengan rekan jurnalis Metro TV, ada Nurul Zenita di Gerbang Tol Cikampek dan Rizky Nazia di Pelabuhan Bakauheni. Selamat malam rekan-rekan. Kita ke Nurul terlebih dahulu. Nurul, bagaimana situasi di sana sekarang? Ya, selamat malam Andromeda dan juga pemirsa. Untuk secara keseluruhan, untuk di Jalan Tol Jakarta Cikampek ini masih terpantau ramai lancar meskipun sejak 2 sampai dengan 3 hari lalu ini ada peningkatan jumlah kendaraan di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Namun memang ada beberapa titik di Jalan Tol Jakarta Cikampek ini yang mengalami antrian kendaraan ataupun laju kendaraannya ini melambat karena banyaknya jumlah kendaraan yang ada di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Seperti di GT Cikampek Utama ini 2 km, sekitar 1 sampai dengan 2 km menuju ke GT Cikampek Utama dari arah Palimanan ini cukup panjang antrian kendaraan yang hendak masuk ke Jalan Tol Jakarta Cikampek. Begitu juga dengan di kilometer 68 sampai dengan kilometer 58 ini terpantau laju kendaraan yang melaju di kilometer tersebut cukup melambat karena banyaknya jumlah kendaraan yang ada di sana. Selain itu untuk jalan layang MBZ ini masih terpantau ramai lancar dan sisanya ini masih terpantau ramai lancar juga. Andro dan juga pemirsa, terkait rekayasa lalu lintas ini masih diberlakukan juga, yaitu one way dan juga kontraflow. Untuk one way ini sudah diberlakukan sejak 2 hari lalu, yang mana pada 2 hari lalu ini diberlakukan one way tahap pertama dimulai dari kilometer 188 sampai dengan kilometer 70 Cikampek Utama, yang mana setelah dipantau masih terdapat antrian yang cukup panjang di beberapa titik, maka one way ini diperpanjang dari kilometer 219 sampai dengan kilometer 70. Dan kemarin malam ini diberlakukan lagi one way-nya diperpanjang dimulai dari kilometer 414 Kali Kangkung Semarang sampai dengan kilometer 70 Cikampek Utama. Selain itu untuk rekayasa lalu lintas kontraflow juga sampai saat ini masih diberlakukan, berarti ini sudah 2 hari kontraflow diberlakukan dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 36. Andro. Baik Nurul, dari Nurul kita bergeser ke Rizky. Rizky, bagaimana situasi pelabuhan di Bakauheni pada malam hari ini? Apakah sudah terjadi adanya kepadatan? Ya, baik Andro dan juga pemirsa, betul sekali saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Bakauheni, di mana untuk H+5 setelah Lebaran untuk pantauan arus balik di Pelabuhan Bakauheni ini sendiri saat ini sudah terpantau padat. Memang tadi terdapat antrean yang cukup panjang gitu ya di Pelabuhan Bakauheni ini, dan memang sempat menimbulkan kemacetan. Namun memang dari pihak ASDP langsung menerapkan beberapa kebijakan untuk mengantisipasi adanya kemacetan yang panjang dan mengular seperti itu di Pelabuhan Bakauheni. Dan memang tadi juga Direktur Utama dari ASDP juga mengungkapkan bahwa di Pelabuhan Bakauheni ini sendiri saat ini sudah siaga lampu kuning seperti itu, atau memang sudah mulai dipadati oleh pemudik. Dan ini memang terpantau dari jumlah penumpang yang memang menyeberang pada hari ini itu sudah sampai 45.000 penumpang, yang mana jika biasanya itu cuma sampai 30.000 penumpang, namun untuk hari ini itu sudah sampai 45.000. Dan untuk kendaraan roda 4 ini juga mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan kemarin, yang mana jika sebelumnya itu kemarin itu hanya diberangkatkan sekitar
20.000, kemudian juga 25.000 penumpang. Untuk hari ini justru tingkatannya itu naik sekitar 35.000 penumpang. Dan kemudian juga untuk kapal yang dioperasikan pada hari ini itu juga mengalami kenaikan. Yang mana jika kemarin kalau misalkan kita pantau dari 3 hari yang lalu, itu kemarin dilihat pada ada 29 unit kapal yang dioperasikan, kemudian juga kemarin naik menjadi 35 unit kapal yang dioperasikan, dan untuk hari ini itu justru lebih naik lagi, ada 47 unit kapal yang memang dioperasikan oleh pihak ASDP. Dan bahkan pihak ASDP juga menyiagakan 75 kapal untuk disiagakan adanya lonjakan pemudik yang akan terjadi pada tanggal 5 hingga 7 April 2025. Dan kemudian untuk realisasi kendaraan roda 2 yang menyeberang pada tahun ini itu justru menurun jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu sekitar 35%. Yaitu pada hari ini itu diseberangkan sekitar 12.705 unit, yang mana jika tahun lalu itu diseberangkan sebanyak 800-705 unit. Demikian Andro yang bisa saya sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Rizky atas laporan Anda langsung dari Pelabuhan Bakauheni. Sebelumnya ada rekan Nurul Zenita dari Gerbang Tol Cikatama. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas dan tetap jaga kesehatan. Dan pemirsa, tetap jaga kesehatan tubuh Anda agar terhindar dari masalah pencernaan. Untuk mudik non-stop, stop masalah dengan Entrostop. Semoga informasi yang kami hadirkan tadi bermanfaat untuk Anda dan dapat menjadi referensi bagi Anda untuk menentukan waktu arus balik dan juga yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan Monitor Mudik 2025 di Metro TV. Balik lebaran aman hingga tujuan. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.